Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang sangat mudah dibuat. Cukup diaduk-aduk aja, hasilnya bisa cantik dan gembul banget. Modal kuenya sangat hemat, serta hasilnya bisa banyak banget. Dan bahan utama kue ini adalah nasi sisa kemarin. Ini apem tape ya teman-teman. Rasanya enak, teksturnya sangat lembut, empuk, dan legit banget. Apem tape ini cocok banget dijadikan suguhan saat ada acara ataupun cemilan untuk keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan blender, boleh juga menggunakan chopper. Masukkan nasi sebanyak 100 gram, pastikan nasinya dingin suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya saya menambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya menambahkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh, cukup cembung aja. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Kemudian saya menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh serta santan sebanyak 300 ml. Santan yang digunakan ini santan segar serta gunakan santan kental ya teman-teman supaya rasa kuenya enak dan makin gurih. Kemudian kita tutup blendernya, kita haluskan sampai tercampur rata. Setelah saya blend halus dan udah tercampur rata semua, teksturnya ini udah halus banget ya teman-teman. Bisa dilihat sama seperti di video. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita haluskan ini saya pindahkan ke dalam wadah yang bersih serta kering. Kalau bahan-bahannya udah kita pindahkan semua ke dalam wadah, selanjutnya saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru serta masih aktif ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai tercampur serta raginya larut. Gunakan ragi yang dalam keadaan suhu ruang ya, serta ragi yang tidak disimpan di lemari pendingin. Ragi yang saya gunakan ini ragi instan merek Vermipan. Nah, kalau udah tercampur rata semua dan bahan-bahannya udah larut, selanjutnya adonan ini saya diamkan terlebih dahulu selama 1 jam sampai mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Kita tutup menggunakan plastik wrap ataupun menggunakan kain bersih ya teman-teman. Setelah adonan saya diamkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Kita buka plastik wrapnya dan teman-teman bisa lihat, pada permukaan adonan muncul gelembung-gelembung ya. Selanjutnya akan saya aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut serta gelembung-gelembung pada adonan pecah. Ini kita aduk aja sampai tercampur semua. Dan kalau udah adonannya menyusut dan gelembungnya pecah, berikan pewarna makanan. Dan untuk warnanya bebas sesuai selera. Yang saya gunakan ini pewarna makanan berwarna hijau muda, dan saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Dan diaduk rata dengan whisker sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Dan kalau udah diaduk rata, bisa terlihat kan kalau warna hijau yang dihasilkan bisa cantik banget serta aromanya manis ya teman-teman. Saya siapkan cetakan, yang saya gunakan ini cetakan talam tapi boleh juga diganti dengan cetakan apapun. Pastikan olesi minyak sayur ya supaya tidak lengket. Dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Kemudian saya isi adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh karena kuenya akan mengembang ketika dikukus. Dan kalau udah diisi semua ke dalam cetakan, langsung aja kita kukus kuenya ya teman-teman. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas dan airnya sudah mendidih. Kita buka tutup kukusannya dan kita masukkan kuenya satu persatu dan sambil kita rapikan. Jika menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, jangan lupa alasi kain bersih ya, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Saya kukus kuenya menggunakan api kecil supaya permukaannya rata dan tidak pecah-pecah serta bergelombang. Kukus dengan api kecil selama 20 menit sampai matang. Setelah 20 menit kue apem nasinya sudah matang, kita buka tutup kukusannya dan bisa terlihat ya kalau kuenya mengembang semua. Dan langsung aja kita keluarkan kue satu persatu dari kukusan. Dan kue ini wajib banget dikeluarkan dari cetakan dalam keadaan masih panas supaya tidak lengket. Dan setelah kita keluarkan semua kue dari kukusan, kita lanjut mengukus sisa adonan sampai adonannya benar-benar habis dan matang semua ya teman-teman.
Nah, ini wajib banget ya, keluarkan kue apemnya dalam keadaan masih panas. Karena kalau masih panas, kuenya sangat mudah dikeluarkan, tidak lengket dan bisa mulus ya teman-teman. Tapi ini harus hati-hati karena cetakannya beneran panas. Dan ini tampilan kuenya sangat cantik banget ya teman-teman, menul-menul dan gembul-gembul banget. Nah, kuenya udah saya keluarkan semua dari cetakan. Kuenya cantik banget, mulus, dan tidak lengket. Serta warnanya menarik banget ya teman-teman. Hijaunya sangat cantik. Dan dari satu resep saya dapat sebanyak 18 buah. Hasilnya bervariasi tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita mengisi adonan ke dalam cetakan. Dan teman-teman bisa lihat ketika saya tekan kuenya, berasa banget sangat lembut ya. Kuenya juga kelihatan empuk dan mulus banget ya teman-teman. Suguhkan kue ini kalau ada acara, pasti semua pada ketagihan karena rasanya enak banget. Manis, gurih, manisnya juga pas, tidak kemanisan, gurih santannya berasa banget, dan kuenya sangat empuk serta lembut ya teman-teman. Teman-teman yang pengen jualan, coba deh gunakan resep yang satu ini, pasti laris manis, modalnya juga sangat hemat dan hasilnya bisa banyak banget ya teman-teman. Dan bisa terlihat ketika saya belah kuenya, seratnya terlihat sangat halus, dan ini juga cocok dijadikan cemilan untuk keluarga sambil minum teh dan kopi di sore hari. Apalagi dimakan dengan kelapa parut, makin enak dan makin mantap. Dan resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya sangat mudah dan anti gagal. Resepnya sangat mudah dibuat, kuenya cantik, lembut, dan empuk banget. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.